Biasanya saya 3 hari sekali 15 kilo jangkrik. Ukuran berapapun yang ada di peternak di Kalimantan, Ambil. ayah saya dulu pelihara arwana itu sebelum saya lahir. Ini berarti udah berapa lama megatangnya, Om? Sama, kurang lebih tahun 2010. Tadinya tanamannya sih banyak, Om. Oke. Cuman nggak tahu nih. Hai sahabat Jemvlog, kembali lagi sama gua Antoni Saputra. Masih di Bandung dan juga kita dapat kesempatan spesial bisa main-main di kediamannya Om Renaldi. Nah, hari ini kita main di kediamannya Om Renaldi, banyak banget megateng dan peliharaannya ya. Lumayan, Om. Mantap. Nah, jadi hari ini kita mulai izin dari pekarangan rumah luar sudah disambut dengan hewan-hewan peliharaannya Om Renaldi. Kita mulai dari sini, Om. Boleh. Di sini tuh ada apa aja nih, Om? Aku awam banget dengan perkura-kuraan, Om. Ini sih di sini sih ada kecil masih kecil-kecil, ada Oke. Aldabra. Siap. Akhir saya beli pas waktu birthday. Birthday. Jadi kan Pas saya tuh. bisa jadi tahu lah. Taker ya? Wah, gua birthday piara ini. Ini. Gitu loh. Nah, di belakang kita ini sudah ada burung. Burungnya bukan sembarang, bisa joget burungnya. Nah, ini burung Makau. Burung Makau, Dan kerennya adalah tidak one man. tidak one man. Saya juga Gila. baru belajar sih, Om, ini. Ini tapi kok begini? Hai para hobis-hobis ikan arwana dimanapun kalian berada. Nah, kali ini waktunya dan kesempatan kita para hobis untuk bisa membuktikan bahwa ikan-ikan yang kita progres dan juga ikan-ikan yang kita pelihara selama ini punya potensi dan punya bakat untuk bisa terjun dalam ajang kontes. Jadi sebentar lagi tanggal 3 sampai tanggal 5 Maret akan diadakan kontes Indo Dragon Championship yang pertama. Saat ini sudah mulai dibuka pendaftarannya. Walaupun baru dibuka, sudah terdaftar 150 peserta lebih. Jadi jangan sampai kehabisan slotnya. Teman-teman bisa langsung daftarkan ke nomor yang tercantum. Jadi gua pribadi sangat mengajak teman-teman untuk mendaftar, terutama para hobis, untuk bisa membuktikan bahwa di ajang kontes, di arena kontes tidak hanya itu-itu aja yang menang, tetapi hobis-hobis juga bisa turun langsung. Jadi hobis-hobis kali ini tidak ada alasan tidak bisa handling ikan, hobis-hobis tidak ada alasan untuk tidak mumpuni dalam melakukan handling ikan sampai ke arena, karena sudah ditunjuk dan sudah ada handler-handler ikannya dari berbagai daerah sesuai dengan wilayah teman-teman semua. Jadi bisa langsung kontak ke handler-handler untuk bisa handling ikan teman-teman sampai ke arena kontes. Ini saatnya dan kesempatan bagi para hobis-hobis untuk bisa saling belajar dan juga saling berkompetisi di arena. Oke? Gua tunggu kalian di sana. Oke. Dia nafsu sama gua langsung ke sini. Betina kah? Ini betina, ini Pas jantan. kan? Pas. Memang lagi bau-baunya ini. Nah, ini ada Blue and Gold. Blue and Gold. Sepasang ya? Sepasang. Karena saya juga baru belajar main Oke. Makau. Jadi ya saya belajar dulu lah. Mantap. Ini dibuat free fly, buat apa? Udah free fly. Udah free Udah fly. free fly. Wow, keren. Mantap. Udah Kita bisa buat free fly. bahas singkat-singkat aja karena kita mau menelusuri semua peliharaannya Om Ray. Boleh. Nah, jadi di sini nih sederetan ini ada apa nih, Om? Di sini saya lagi breeding, Om. Breeding apa nih, Om? Breeding marmoset. Marmoset. Ya, marmoset. Jadi Yang ada kuping putih ya? ada yang white ear, ada yang black ear. Bedanya di mana ya, Om? Jadi di kupingnya. Oke. Kebetulan yang di sini black ear semua. Oke. Tapi di sini ada hybrid, Om. Hybrid Nah, dengan? kebetulan juga dia lagi hamil nih. Oh, Lagi hamil. siapa pelakunya? Nah, ini nih yang sebelahnya. Saya udah pisahin dulu. Oh, sebelahnya di sini kameramen dong. jadi saya di sini udah sistemnya pakai sistem poligami. Asik dong. Jadi Gimana poligami, Om? Jadi ini sekarang saya punya beberapa betina. Siap. Hanya ada 2 jantan. Saya punya kurang lebih 6 betina lah. Oh. Jadi saya masukin sistem poligami. Jadi begitu hamil, dia udah mau kita bisa ngelihat. Waduh, kayaknya dia udah sebentar lagi mau melahirkan. Saya Oke. cabut jantannya, Oh, pindahin lagi. pindahin. Saya kondisi lagi si Oke. jantannya sampai kira-kira siap untuk kawin-kawin lagi. Oke. Baru saya masukkan betinanya. Oke. Nah, yang ini kebetulan dia udah mana nih? Ini hybrid, Om. Oke. Yang ini. Jadi beda kan? Kalau yang ini kan putih banget tuh. Oh, siap. Nah, kalau ini ada putih, Belang-belang. belang-belang. Jadi ini hybrid antara black ear versus white ear. Oke. Nah, ini kebetulan anak dari di ini. Oh, udah sempat nganakin. Udah nganakin. Ini anaknya, ini anaknya. Oh, oke. Iya.
Ini F1-nya, F1, F2? Ini F1 semua. Oh, F1 semua? F1 semua. Oke. Nanti yang di belakang juga ada beberapa yang indukannya juga ada. Wow. Nah, jadi enak jadi jantannya. Disiapkan banyak betina. Kerja terus. Nah, izin kita lanjut ke sebelahnya ini, Om. Saya juga kebetulan ada pelihara rusa. Siap. Pelihara rusa. Rusa yang ini rusa apa nih, Om? Ini aksis-aksis, Om. Aksis-aksis. Betul. Aksis-aksis. Jadi Oke. rusa Ini India. makanannya? India. India. Oke. Nah, biasa dipanggil sih dia. Biasanya dia datang sih. Oke, ini datang semua nih. Datang. Oke. Nah, yang kayak gini yang sama kayak di Istana Bogor bukan, Om? Beda? Ya, kayak sejenis. Sejenis ya? Iya, aksis-aksis. Dan berkembang biakannya cepat ini ya, Om? Cepat, lumayan cepat ini. Jadi Oke. 1 tahun bisa Enak setahun ya? sekali lah kalau nggak salah. Setahun sekali dia Untuk hamil. hamil. Sempat jadi 30 ekor lebih. 30 ekor? 30 ekor lebih. Siap. Tetapi, aduh kata saya piara 30 ekor, saya kayaknya rasanya nggak mungkin juga kan. Ya, waktu Pelihara. itu cepet banget habisnya. Saya ngelihat beberapa YouTuber lain ya. Siap. Dia ada yang bisa Susuin? susuin. Oh. Jadi benar-benar dia diperlakukan seperti Anak. dogi gitu. Oh. Jadi bisa nurut seperti dogi. Gigit sakit nggak, Om? Waduh, saya sih belum pernah. Ya jangan. Kalau Om mau coba silakan aja. Orang tadi di situ ada rumput, kaget saya. Siap. Oh iya, izin kita lihat ke dalam Boleh. lagi. Nah, kita udah di salah satu ruang tamunya Om Renaldi. Nah, di sini itu ada Ikan. megatank, isinya arwana. Dan ini arwananya yang sudah lama berarti dipelihara. Rata-rata arwana yang saya piara di sini tuh kurang lebih umurnya udah 12-13 tahun, ada yang 15 tahun. Bahkan ini saya pelihara ini waktu itu awal dari semua arwana di sini tuh arwana yang ini, Om. Ada Yang saya tebal punya badannya. ya, yang tebal itu. Oke. Memang ayah saya dulu pelihara arwana itu sebelum saya lahir. Mungkin umurnya sekarang udah 27 tahunan. Oke. Ini Jadi 27 tahun. Nah, ini 27 tahun. Nah, jadi memang awal dari semua ikan arwana yang saya punya adalah dia nih. Ini kesayangan saya. Posturnya kayak sumo ya. Posturnya Tebal ya. banget ya. Udah tua kan, Om, kelihatannya. Iya, betul. Nah, dia udah kurang lebih 27 tahun. 27 Saya tahun. pelihara. Akhirnya waktu itu saya ngelihat, aduh, kok asik juga nih pelihara ikan arwana kan. Akhirnya ya udahlah, saya mulai tuh pelihara dari yang kecil-kecil. Saya beli dari Pontianak, Oke. dari Kalimantan. Dulu saya sering ngegedein lah, ngebesarin. Dari ukuran? Ya dari ukuran 7-8 cm. Wow. Saya beli partai biasanya. Satu partai biasa berapa ekor biasanya? Ada yang 30, ada yang 20-an, 30-an gitu. Saya beli 2-3 partai. Akhirnya saya taruh di bak fiber. Oke. Saya pembesaran lah. Saya Siap. seneng soalnya ngelihat arwana kan makannya kan ganas ya. Iya. Apalagi kan ini kan salah satu hewan endemik Indonesia Betul. yang benar-benar juga dicintai gitu sama seluruh dunia. Dunia betul. Dari Hobi seluruh dunia. ya, hobi seluruh dunia, dari China, dari negara-negara Asia, Eropa, semua kan pada suka gitu. Kenapa sih sekarang ini kita tinggal di Indonesia, tapi ya kita juga harus membanggakan hewan ikan-ikan endemik Asli Indonesia. Asli Indonesia, ikan purba juga ya. Betul, termasuk salah satu ikan purba yang sisiknya bisa sama besar dengan ikan arapaima. Sama besar loh ya. Malah baru tahu besar tuh saya tuh, Om. sisiknya. Nah ini begitu bertamu langsung disuguhkan arwana. Arwana. Ini berarti ke dalam ukurannya berapa? Ini enak banget nih buat pelihara ikan. Saya sih nggak hafal, Om ya, Siap. kalau ukuran dalamnya takut salah. Siap. Cuman kalau seingat saya loh ya, ini ukurannya kurang lebih di 3,5 meter, 4 meter kali. Oke. 3 meteran ke dalamnya 5-6 meter. Oke, 5-6 deepnya dapat banget loh ya, enak banget. Dan ini udah berapa lama dibuatnya, Om? Ini saya punya akuarium ini kurang lebih udah 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun lebih kali, Om. 10 tahun lebih. Mungkin dari tahun 2010 lah. 2010. 2010 ke sini udah mau 13 tahun. 13 tahunan, kurang lebih 13 tahun. Keren. Udah punya kayak beginian. Ini satu nih pertama, satu. Yuk kita izin lagi yuk. Boleh, Lihat boleh. di next megatank. Nah, di megatank kedua. Mantap. Lebih banyak lagi isinya. Makin banyak nih isinya.
Ini berarti udah berapa lama megateng, Om? Sama, kurang lebih tahun 2010. Berarti barengan buatnya, Om? Semua rata-rata akuarium megateng gitu ya. Ya. Atau palut dulu Ya. disebutnya sih banyakan palut Ya, sih. senior-senior dan pemain lama biasanya ngomongin ini tuh palut. Jadi Gitu. memang palut-palut ini udah dibuat kurang lebih tahun 2010-2011an udah 2010 tuh. jadi. Wow. Kebetulan saya baru waktu tahun 2007 saya pindah ke rumah ini, terus akhirnya 3 tahun saya piara di tank-tank kecil, akhirnya kok kata saya kok ribet juga Ya. gitu loh. Saya piara ikan arwana kan dulu sempat ada ratusan Siap. ekor. Di tank satu. Aduh ribet juga ya, harus ngasih makan satu-satu, Ngurasnya nguras satu-satu. Akhirnya saya pikir udah deh, saya bikin satu tempat, beberapa akuarium gitu yang ukurannya memang bisa mencukupi beberapa ekor ikan. Oke. Akhirnya ya udahlah, saya coba gabung-gabungin, walaupun dulu deg-degan juga kan. Pertama kali Karena kan- gabungnya ya? Iya, karena kan zaman dulu kan orang bilang kan arwana nggak bisa digabungin Betul. lah, apa dan lain sebagainya. Cuman nekat lah waktu itu, nekat saya gabungin, ternyata aman-aman aja sih. Karena Selama- memang di alamnya juga kan Barengan? gabung kan, Ya. barengan gitu. Terus yang penting makannya aja nggak kurang. Betul, satu faktor makanan, yang kedua tempat yang luas, Tuh. yang ketiga karena memang ikan teritori dimasukinnya harus bersama-sama sehingga tidak ada yang mempertahankan teritorinya. Itu yang aku pelajari. Nah, jadi ini enak banget menikmatinya. Tapi izin ya Om, dengan udah sekian lamanya waktu ini, aku izin nanya. Jadi itu belum tahu kendalanya nanti ke depannya ketika kita punya megateng 5 tahun ke atas, 8 tahun. Kendalanya itu biasa di mana aja sih Om dalam punya Iya, Om. gini, bangun-bangun tank gede begini? Menurut saya nih Siap. Om ya, menurut saya pribadi nih, sebenarnya saya nggak pernah ada kendala sih Oke. dalam membuat satu megateng ini. Udah 10 tahun juga ini ikan aman-aman aja. Siap. Cuman ada kendalanya tuh kalau megateng kekurangannya megateng daripada tank-tank kecil. Siap. Menurut saya nih ya, kalau ada human error, dia bisa matinya serentak Om. Fatal. Fatal. Satu tank gitu. Betul kan mungkin Aku Om pernah juga. pernah ya. Iya. Itu saya lihat-lihat di YouTube Siap. si Om juga pernah Betul, Om. satu megateng ikan Kewal- lewat ya. semua gitu loh. Saya juga pernah terjadi hal seperti itu Oke. gitu loh. Jadi ya memang apalagi di ikan ya, menurut saya tuh ikan tuh paling penting tuh air. Betul. Benar sih Om? Apalagi ada permasalahan di air, pasti langsung berdampak langsung ke ikan. Persis. Jadi ya sementara ini sih kita nggak ada problem. Yang penting kita harus jaga airnya aja lah. Oke. Yang penting air ini tuh air yang bagus, air yang tua, yang mempunyai kadar oksigen yang tinggi Siap. mungkin. Selebihnya fine-fine aja sih. Sudah tinggal mengalir dan menikmati Mengalir ya. dan menikmati aja. Yang penting sih kuncinya hanya air ya. Dari segi bangunan megatengnya sendiri Om, Oh iya bocor pasti. atau apa gimana Om? Belum pernah. Selama ini belum pernah ada bocor. Jangan sih, bukan belum. Berarti tidak pernah. Tidak pernah. Jangan belum ya. Tidak pernah ada bocor, tidak pernah ada kaca pecah lah, Oke. tidak pernah ada filternya bocor lah, tidak pernah ada. Oke. Karena memang waktu itu juga kita juga panggil konsultan juga. Oke. Sebelum kita ngebangun juga kan kita ada perhitungan yang jelas, kurang lebih ini air yang ada di dalam megateng ini besarnya berapa ton gitu loh, berapa kacanya kubik. mampu nahan nggak? Kacanya berapa itu kan udah ada hitungannya lah. Udah ada hitungannya. Jadi memang waktu itu juga kita nggak asal-asalan bikin asal megateng, enggak. Oke. Jadi memang waktu itu kita ada perhitungannya, perlu kacanya seperti ini, perlu ketebalan kacanya berapa, lebarnya Masih ingat Om, berapa. ketebalan kaca? Aduh, kalau ditanyain saya nggak ingat. Udah puluhan tahun ya kan? Udah lupa Om. Tapi ini keren banget sih. Kalau kita lihat nih bentangannya kan cukup panjang. Mungkin bentangannya ini bisa 5 meter ya. Jadi memang di bawah itu dia nyedot Om. Oke. Oh, bottom drain. Bottom drain, ada Oke. bottom drain. Jadi biasanya kotoran-kotoran dari ikan ini jatuh ke bawah. Nah, jadi memang kalau ini dengan kaca sepanjang ini dan lebih panjang daripada jam tank, tidak melengkung. Walaupun Nggak udah tahu puluhan nih, tahun. saya berapa menurut Om kacanya? Saya lupa nih perhitungan kacanya. Mungkin 4 meter ada Om. 5-an kayaknya sih. 5-an ya? 5-an Lebih ya? sih Om. 5. Ini panjang sih. Ini bisa 5 meter ini. 5 meter ya. Paling juga ikan-ikan yang di sini juga sama sih. Masih satu umur lah sama yang di depan. Sama yang di depan. Karena kan dulu kan lagi seneng banget tuh. Oke. Hampir setiap bulan waktu itu beli ikan tuh. Oh, hampir setiap bulan. Hampir setiap bulan. Jadi Jajan ya. Jajan Om. Jajan. Jadi memang setiap ada peternak dari Kalimantan waktu itu saya panen nih, saya selalu kirim. Oke. Ini sangat enak dinikmati dan setiap orang cara menikmati beda-beda. Beda-beda. Ada yang suka polosan kayak yang di ruang tamu, di sini juga polosan. Nanti kita lihat yang di belakang yang ada
hardscaping dan tanamannya, Om. Betul, boleh. Yuk kita izin ke sana. Baik. Nah, sahabat Jemplok, nah ini yang ada scapingannya dan juga ada tanaman-tanamannya. Ada ornamen-ornamen tanaman. Ini kayu berarti ya. Kayu, Om, dipakai. kayu. Dan Betul. ini udah cukup lama banget nih, teman-teman. Udah tua. Udah tua banget tuh. Dan juga bisa dilihat dari ikan-ikannya. Dan ini kayaknya partaian sumo ya. Mungkin. Gemuk-gemuk, tebal-tebal. Ini keren banget sih, menikmati ikan-ikan dengan cara seperti ini. Dengan sebanyaknya ini, Tank, perawatannya tuh gimana, Om? Kebetulan saya di sini ada 3 Helper. helper. Kiper Oke, lah, kita kiper. sebut kiper. Jadi si kiper ini yang ganti air, ganti air terus memberi makan. Gitu. Ini juga hampir seminggu 2 kali, seminggu sekali diganti air. Diganti air. Dikit aja sih, hanya buat tambahin air baru. Ya jadi memang ini udah tua juga sih, sama kayak yang di depan. Memang waktu itu kan saya kan berpikir, aduh kok kalau piara ikan arwana hanya kosongan doang kan bosan. Iya. Makanya waktu itu coba deh saya bikin satu tank yang pakai hardscape ya. Iya, betul. Ya, yang hardscape seperti ini. Ada tanamannya. Ada tanaman. Tapi tadinya tanamannya sih banyak, Om. Oke. Cuman nggak tahu nih, udah lama saya nggak sempet nggak sempat panggil aquascaper. Makanya ini perlu di retouch sedikit kali. Memang dalam melakukan pemeliharaan ikan megatank tentunya yang ada menggunakan unsur tanaman segala macam, pasti kan ada support dari cahaya, lampu harus support, dan juga ada maintenance berupa trimming dari si tanaman supaya si tanaman begitu di trimming ada tumbuh baru. Kebetulan juga saya di megatank ini memang atasnya ini saya langsung ada matahari. cahaya matahari. Oke. Nah, makanya tumbuhan-tumbuhan ini masih tetap bisa hidup walaupun tidak termaintain sama aquascaper itu ya. Betul ada hidup. Oke. Nah, ini benar-benar bisa dibilang tank itu Kalimantan Botianya. Botia. Ya. Botia Kalimantan. Jadi benar-benar bisa dibilang ini mega tank Kalimantan nih. Kurang Dutch Kalimantan. Iya, kurang. Nanti harus belajar nanti tentang ikan predator ke Om kita saling Antoni belajar. ini. Aku juga masih belajar. Iya. Tapi kalau nanti udah ada Dutch Kalimantan, Botia, habis itu arwana, habis itu ada beberapa ikan asli Kalimantan, ini udah benar-benar Kalimantan banget. Boleh sih. Perairan Kalimantan konsepnya. Barangkali ada yang punya info-info boleh tuh. Siap. Mantap. Ini juga itu lama, Om, gedenya ya? Iya, betul. Botia tuh lama banget. Lama banget Botia gedenya, Om. Gitu. Makanya yang aku tahu dari teman-teman hobis juga dan juga pelaku usaha bahwa saat ini dalam melakukan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan Botia itu ada aturannya, tidak boleh size berapa gitu. Pokoknya tidak boleh ambil yang terlalu besar. Supaya di alamnya tetap bisa berkembang biak karena pertumbuhannya cukup lama. Ini kalau nggak salah ini Botia aja udah umurnya seumuran tank ini. Wow. 10 tahun. Oke. Lama kata saya, kok ini lama ya besarnya ya. Pertumbuhan Botia memang cukup lama. Cukup lama. Gitu. Yang aku tahu, kalau salah dikoreksi ya. Kita izin lanjut ke sana lagi. Boleh. Siap. Nah, kita mau lanjut ke megatank selanjutnya. Terhalang dengan ini nih, marmoset. Ini hasil anakan, Om? Ini semua tiga-tiganya puji Tuhan hasil anakan kita sendiri. CB Bandung. Sendiri, CB Bandung. Captive breed Bandung. Breed, wow. Jadi memang ini semuanya saya pelihara dari usia 0 hari, Om. Oh. Ya, jadi begitu di sana kan biasanya kan marmoset tuh harusnya kan beranak kan ada yang kadang-kadang 2, kadang-kadang 3. Oke. Tetapi banyak kan rata-rata 2 lah. Oke. 2 ekor. Nah, kalau 3 itu jackpot. Jackpot. Nah, biasanya kalau 3, anakan 3 itu biasanya si ibunya tuh suka dibuang 1. Oh, lebih prioritasnya 1. Nggak, dibuang 1 ekor, jadi memprioritaskan 2. Oh. Kalau beranak 3. Oke. Nah, kebetulan tahun lalu dan 2 tahun lalu saya setiap kali beranak 3. 1 kebuang. 1 kebuang. Akhirnya saya hand feed ini, Om. Bener-bener hand feed dari kecil, dari usia 10 hari saya hand feed sampai ya segede gini. Berarti Sekarang, ini yang paling jinak? Ini semuanya jinak. Karena terbiasa interaksi dari kecil? Terbiasa dari kecil. Bahkan tidak pernah disusuin sekalipun sama ibunya. Oh. Biasa kan dia ngelahirin tuh jam 4 subuh tuh. Udah pasti itu jam 4 subuh? Jam 4 subuh. Rata-rata biasanya marmoset itu melahirkan waktu subuh lah. Waktu malam hari. Jadi jam 3, jam 4 subuh, jam 5 tiba-tiba dari security saya diinfoin. Ada anakan? Ada anakan nih, ini marmoset teriak-teriak. Nah, kita cek, akhirnya kita
angkat, kita taruh di dalam inkubator, kita susuin lah pakai pipet 3 jam sekali. Wih, itu mesti telaten banget. Harus telaten Om, merawat hewan sih yang penting kita harus telaten dan harus komitmen kali ya. Keren. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sahabat Gemvlog, sebelum kita masuk ke megatank yang di dalam, di sini ada yang menarik perhatian. Apa ini Om? Ini fiber tank Om. Fiber tank? Ya, jadi dulu kan saya kan pelihara arwana kan biasanya dari kecil-kecil, dari ukuran 7 cm, 8 cm. Berapapun lah, dulu ukuran berapapun yang ada di peternak di Kalimantan. Saya ambil, saya taruh di tank dulu. Ukuran 15 cm, saya masukkan ke fiber tank. Buat pembesaran. Untuk pembesaran. Oh, jadi ini memang fiber kita juga ada pembesaran beberapa ekor gitu loh. Wah. Nanti begitu gua begini mencolot begini ya. Widih. Seneng Om ngelihat makan ikan arwana kan agresif banget ya. Iya betul. Wow. Nah, ini fiber tank ini masing-masing nih. Satu pintu ini satu. Tapi filtrasinya di belakang ya berarti? Filtrasinya di belakang, digabung. Digabung. Oh, central filter. Central filter. Jadi memang ada satu, apa sih namanya dibilangnya? Chamber satu gitu. chamber, buat memfasilitasi semua air yang ada ini. Oke. Nah, di sini banyak banget peliharaannya Om Reynaldi di sini. Burung-burung main juga ya? Burung saya emang gila burung Om. Wow. Gila burung. Jadi memang saya main burung kicauan. Oh, kicauan. Cuman semenjak pandemi ini saya udah karena dulu hampir setiap minggu saya Om. Kontes dari Sabang sampai Merauke lah. Pindah-pindah dari gitu. Jawa, dari ke Bali pernah, terus ke ke Yogyakarta, Semarang, Surabaya. Buat gantang ya dibilang. Gantang. Betul, buat gantang. Tetapi waktu pandemi, akhirnya kan udah jarang tuh lomba burung, sempat berhenti untuk berapa lama. Akhirnya ya udah deh, saya memutuskan mungkin udah saatnya saya untuk pensiun lah di dunia burung. Pensiunnya udah masih banyak ya? Masih banyak, ini sisa peninggalan dulu Om. Dulu ini peninggalan masih banyak banget. Iya, masih aku punya satu. Punya satu aku. Oh, apa Om? Burung apa Om? Aku bawa terus. Diseriusin sama Om ya. Nah, sahabat Gemvlog, di sini ada lagi kura-kuranya. Kenapa dipisahkan Om antara yang tadi di depan sama yang di sini? Saya takut keinjak Om. Oh, yang di sini gede-gede ya? Ini ukurannya lebih besar. Jadi di sini memang ada yang kurang lebih, ada yang 70 cm, ada yang 60 cm, dan rata-rata ada yang 40 cm. Masuk aja Om. Siap. Aku juga takut keinjak soalnya Om. Oh, enggak mungkin dong Om. Aduh. Jadi memang saya akhir-akhir ini kan banyak diem di rumah. Ya udahlah, saya pikir saya pelihara hewan yang kira-kira bisa saya nikmati kapanpun. Kalau burung kan biasanya saya nikmatin kan hanya di gantangan. Betul Om. Gitu kan, hanya di gantangan. Terus kalau nggak di pagi hari. Sedangkan saya sekarang ini lumayan sibuk. Jadi saya cuma ada waktu ngelihat hewan-hewan itu malam. Jadi ya udahlah, saya pikir kan kura-kura kan malam pun kita bisa duduk di sini, bisa main bareng gitu. Kasih makan pagi-pagi sebelum berangkat ke kantor sih biasanya. Wah, ini kandangnya bersih banget loh. Tidak ada bau-bau yang kurang enak. Ya, biasanya kura-kura kan baunya parah Om ya? Iya. Walaupun makannya sayur, tapi jangan kira loh, baunya luar biasa. Begitu. Mau coba cium? Di sini tapi nggak kecium, nggak ada baunya. Nah ini ada pelihara begini banyak kura-kura Om. Di outdoor lagi. Bandung dingin lagi. Dingin. Gimana Om mengantisipasinya? Memang awalnya juga saya deg-degan sih Om. Kan biasanya paling gampang kena pilek ya Om? Betul, fenomena salah satu penyakit kura kan pencernaan. Di reptil tuh yang penting pencernaan. Soalnya kan dia kan membutuhkan matahari untuk biar dia bisa mengeluarkan kotorannya. Tapi enak sih, tempat berjemurnya banyak. Iya, luas. Oke, kita izin lanjut ke yang di dalam ya Om? Boleh, silakan. Yuk. Nah, sahabat Gemvlog, jadi kita udah di megatank yang paling besar di sini ya Om? Betul. Nah, jadi ini makin banyak lagi, semakin dari awal ruang tamu ke belakang ikannya makin banyak dan ini yang paling banyak ya. Betul. Karena space-nya paling besar. Ini semua satu umuran semua. Rata-rata. Saya sih udah nggak sempet. Oh, terakhir saya beli ikan arwana itu 3 tahun lalu ada di belakang sana. Oh, beli 10 aja sih iseng. Beli 10 aja iseng. Isengnya maksudnya dulu kan sering beli gitu. Cuman udah lama akhirnya kangen juga ya rasanya ngegedein dari kecil ke sampai segede-gede gini. Ini semua saya dulu piara dari 7 cm kok Om.
Sampai besar-besar ini. Rata-rata hampir 80% saya memang pelihara dari ukuran 7 sentian. Biasa kalau yang sudah terkena racun-racun pemeliharaan ikan, nggak akan bisa berhenti sih. Iya, betul. Pensiun juga pensiun sebentar, makanya aku sampaikan ke teman-teman, percuma jual-jualin akuariumnya, nanti juga beli lagi, buang-buang duit, simpan aja dulu akuariumnya, Iya, jangan dijual, nanti pasti beli lagi. Pasti akan kembali lagi. Dan lebih gila. Dan lebih gila. Biasanya begitu Om. Ketika udah main, Iya. pensiun, Siap. main lagi, lebih gila lagi. Jadi hati-hati teman-teman. Nah, izin nih Om. Aku nggak kebayang dari tadi udah masuk ke sini-sini. Pemberian pakan buat arwananya berapa banyak dalam sehari biasanya Om? Biasanya saya 3 hari sekali 15 kilo jangkrik. 15 Untuk semua. kilo jangkrik. 15 kiloan jangkrik. Bayangin lo jadi jangkrik. Jadi biasa saya saya campur sih Om. Sama kodok. Oh sama kodok beku. Kodok beku. Berapa banyak kodok bekunya Om? Kurang lebih segituan juga. 15 dan 15 juga? 15. Cuman kadang-kadang kan saya selang-seling kan. Oke. Kan kadang-kadang kodok kalau misalnya musim kemarau gitu susah ya. Betul. Nah jadi saya ada backupnya jangkrik. Gitu. Makanya saya inilah apa maksudnya ukuran ikan saya kan lumayan tebal-tebal. Betul. Memang saya kasih pemberian kodoknya juga banyak gitu. Oke. Kodok, jangkrik. Kalau udang saya nanti sayanya yang jebol Om. Iya, kalau udang Jebol ini. Jebol banget, Megateng mah kagak jebol. Dompet jebol Om. Dompetnya Begini jebol. banyak. Kalau saya. Saya juga begitu Om. Aduh. Nah ini teman-teman kalau punya Megateng yang panjang deep ke dalam, merupakan salah satu tantangannya adalah clarity. Betul. Jarak pandang yang bisa kita lihat sampai ke ujung. Ini sampai ke ujung berapa panjang Om? Kurang lebih saya juga lupa Om Siap. hitungannya. Cuman kurang lebih panjangannya tuh 8-9 meteran. 8-9 8-9 atau 10 meter. 8 sampai 10 meteran ya, Om? 8 sampai 10 meter. Wow. Kurang lebih. Itu lihat tembus sampai ujung sana, arwananya lagi mau pacaran juga tetap kelihatan. Tidak berkabut. Di sini juga saya ada yang unik Om. Siap. Nah, kebetulan nih dia lagi ada di depan. Wih, langsung Notel kepanggil. Om. Wih, di... Notel dia. Dan semuanya Sini. semuanya nyambung semua ekornya ya? Nyambung. Kebetulan waktu itu ada yang nawarin saya, katanya ikan unik apa? Ya udahlah. Rasanya unik juga. Iya, kayak kipas langsung Kayak belakangnya. kipas betul Om. Wah, keren, seru banget. Ini mau tunggu diomongin ya? Nunggu dia. Ini panjang banget loh teman-teman. Ini karena di tank, habis itu terpengaruh kaca, jadi pasti kan kelihatannya kecil kan? Kecil. Biasanya kalau kita lihat langsung, pasti akan jauh lebih besar. Besar banget ini ikan-ikannya. Oke, jadi sebelumnya makasih banyak Om. Terima kasih. Waktunya sudah kita berkenan, kita lihat seperti ini. Aku biasa banyak ngonten Megateng yang panjang ke samping. Dan hari ini aku banyak banget dapat satu gambaran baru. Ternyata enak banget ya kalau Megateng kita deep juga ke dalam. Jadi kita bisa melihat ikan yang perform muter ke belakang, nanti gantian ikan lain perform. Enak banget sih Om. Kapan rencana tambah pari? Rencana sih Om. Kita mau racunin dulu nih Om ya. Ini space-nya mumpuni banget. Hampir sering banget sih ngeliatin videonya si Om. Siap Om. Di Jam Vlog itu kan, waduh kayaknya rasanya pengen gitu ganti haluan. Istilahnya tambah ikan-ikan predator. Mohon bimbingannya lah dari si Om ini. Nanti kita racuni ya. Oke, sebelumnya sekali lagi makasih banyak. Terima kasih Om. Waktunya. Terima kasih. Jadi gitu teman-teman, konten kita kali ini di kediamannya Om Renaldi. Jadi jangan lupa tetap dukung Jam Vlog dengan cara subscribe, like, dan share setiap video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang yang tahu tentang kita. Oke, sahabat Jam Vlog, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.